Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi biaya kelas 3C akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bab metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi yang diampu oleh Dr. Mulyanto SE, SH, MSI, MM. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Deski Rizky, NIM 2019-11293, yang kedua saya sendiri, Kemalang Tikapsari, NIM 2019-11295, yang ketiga Eva Farizkiani, NIM 2019-11299, yang keempat Windy Wulandari, NIM 2019-11302, yang kelima Diah Irawati, NIM 2019-11307. Pengertian. Metode harga pokok proses 2 departemen adalah penggunaan metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif. Karakteristik metode harga pokok proses ada 3. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan selalu sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dari terbitkannya perintah produksi yang berisi tentang rencana produksi produk standar untuk jangka panjang. Selanjutnya, ciri-ciri harga pokok proses yaitu 1. Laporan harga pokok produksi dipakai untuk mengumpulkan, menggolongkan, dan menghitung biaya produksi, baik total maupun persatuan. 2. Biaya-biaya produksi dicatat dalam perkiraan barang di dalam proses. 3. Untuk menentukan harga pokok persatuan produksi adalah total biaya produksi periode tertentu, total satuan produksi periode yang bersangkutan. 4. Harga pokok barang jadi suatu departemen produksi merupakan tambahan harga pokok bagi departemen produksi yang berikutnya sampai dengan barang jadi. Selanjutnya, prosedur harga pokok proses yaitu 1. Perhitungan biaya-biaya produksi dilakukan dalam tiap departemen produksi. 2. Penentuan harga pokok produksi persatuan dilakukan tiap departemen produksi. 3. Harga pokok suatu departemen produksi ditransfer ke departemen berikutnya sampai dengan barang jadi. 4. Tiap-tiap departemen produksi selalu ditentukan harga pokok barang dalam proses setiap akhir periode. Masalah khusus dalam metode harga pokok proses. 1. Adanya persediaan awal barang dalam proses. 2. Adanya produk hilang dalam proses. 3. Adanya produk rusak dalam proses. Dan yang keempat, adanya tambahan biaya bahan setelah departemen awal. Manfaat informasi harga pokok produksi bagi manajemen. 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Produk diolah lebih dari satu departemen produksi. Departemen pertama, jika tidak ada persediaan barang dalam proses awal, maka perhitungan biaya produksi dapat dihitung dengan menggunakan format laporan biaya produksi untuk satu departemen. Departemen kedua dan seterusnya. Jika tidak ada persediaan barang dalam proses awal, maka perhitungan biaya produksi dapat dihitung dengan menggunakan format laporan biaya produksi. Pertanyaan 1. Soal. Untuk menghitung biaya persatuan produk yang dihasilkan oleh suatu departemen, apakah perlu dilakukan unit ekuivalensi? Jika iya, unit ekuivalensi ini dipengaruhi oleh apa saja? Jawabannya adalah untuk menentukan satuan produk kita harus menghitung unit ekuivalensi masing-masing biaya terlebih dahulu. Unit ekuivalensi dipengaruhi oleh
tingkat penyelesaian, produk jadi, dan produk dalam proses. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Dengan soal bagaimana cara menghitung unit ekuivalensi metode harga pokok proses produk lebih dari satu departemen pada departemen A, dengan jawaban rumusnya yaitu unit ekuivalensi bahan baku sama dengan produk selesai yang ditransfer ke departemen B atau departemen selanjutnya plus produk dalam proses X tingkat penyelesaian. Unit ekuivalensi biaya konversi sama dengan produk selesai yang ditransfer ke departemen B atau departemen selanjutnya plus produk dalam proses X tingkat penyelesaian. Pertanyaan ketiga, dengan soal apakah harga pokok produksi dapat berpengaruh pada harga produk yang akan dijual? Dengan jawaban iya, karena jika harga pokok produksi sudah bertemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga produk. Dengan begitu, harga produk yang akan dijual sudah diperhitungkan secara cermat antara laba dan rugi yang akan muncul dari penjualan yang dilakukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.